Aku tidak pernah membayangkan akan menjadi seorang sopir mobil jenazah di rumah sakit. Namun, keadaan ekonomi yang sulit memaksaku menerima pekerjaan ini. Pekerjaan ini cukup sederhana, menjemput jenazah dari rumah sakit dan mengantarkannya ke rumah duka. Meski pekerjaan ini terkesan menakutkan, aku berpikir tidak akan ada yang lebih seram dari sekadar mengantar mayat. Hari pertamaku berjalan cukup lancar. Aku mengendarai mobil jenazah dengan hati-hati, menjaga agar perjalanannya tetap mulus. Namun, suasana di dalam mobil begitu mencekam. Suhu udara selalu terasa lebih dingin daripada di luar, dan seringkali aku merasa ada yang mengawasi dari balik kaca belakang. Perasaan itu semakin kuat ketika aku mengantar jenazah ketiga dalam minggu itu. Malam itu, suasana begitu sunyi. Hanya suara mesin mobil dan angin yang sesekali berdesir. Saat melihat ke kaca spion, aku merasa ada bayangan hitam melintas. Aku mengabaikannya, berpikir mungkin hanya bayanganku sendiri. Namun, beberapa menit kemudian, kaca spion kembali memperlihatkan sesuatu yang aneh. Kali ini, bayangan itu lebih jelas. Seperti ada sosok yang duduk di bangku belakang, menatapku dengan mata kosong. Jantungku berdegup kencang. Aku berusaha tetap tenang dan melanjutkan perjalanan. Sesampainya di rumah duka, aku segera membereskan jenazah dan menyerahkannya kepada petugas di sana. Namun, perasaan tidak nyaman itu tetap ada. Aku merasa seolah-olah ada yang mengikuti, meskipun aku sudah jauh meninggalkan lokasi tersebut. Hari berikutnya, aku kembali bertugas. Kali ini aku harus menjemput jenazah seorang anak kecil yang meninggal karena sakit. Saat perjalanan menuju rumah duka, tiba-tiba radio mobil menyala sendiri. Lagu yang diputar adalah lagu anak-anak yang terdengar ceria, namun dalam situasi itu, terdengar begitu menyeramkan. Aku mencoba mematikan radio, namun tombolnya tidak merespons. Lagu itu terus berputar, semakin lama semakin keras. Aku merasa telingaku berdengung dan kepalaku mulai pusing. Aku hampir tidak bisa berkonsentrasi pada jalan. Ketika lagu berhenti, aku merasa lega sejenak. Namun, suasana kembali mencekam. Aku mendengar suara tawa kecil di belakangku. Seperti suara anak kecil yang sedang bermain. Aku menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya peti jenazah yang terbaring kaku. Sampai di rumah duka, aku segera menyerahkan jenazah dan buru-buru pergi. Di perjalanan pulang, perasaan diikuti itu semakin kuat. Aku merasa ada yang duduk di kursi penumpang, tetapi saat menoleh, kursi itu kosong. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Bayangan sosok yang menatapku dari kaca spion dan suara tawa kecil itu terus menghantui pikiranku. Aku merasa ada yang salah dengan mobil jenazah itu. Mungkin mobil itu memang terkutuk. Hari-hari berikutnya, gangguan semakin intens. Suatu malam, ketika aku sedang mengantarkan jenazah seorang wanita tua, lampu di dalam mobil mulai berkedip-kedip. Aku berusaha tetap tenang dan melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba, aku merasakan tangan dingin menyentuh pundakku. Aku terkejut dan hampir saja kehilangan kendali. Ketika menoleh, tidak ada siapa-siapa. Aku mulai berpikir mungkin ini semua hanya halusinasi akibat stres kerja. Namun, ketika aku sampai di rumah duka, petugas di sana menatapku dengan wajah pucat. Mereka bertanya apakah aku baik-baik saja. Aku hanya mengangguk, tidak ingin menjelaskan apa yang baru saja kualami. Mereka mungkin tidak akan percaya. Keesokan harinya, aku merasa berat untuk pergi bekerja. Namun, aku butuh uang dan tidak punya pilihan lain. Kali ini, aku mengantar jenazah seorang pria muda yang meninggal karena kecelakaan. Perjalanannya cukup jauh, dan aku berusaha untuk tetap fokus. Saat di jalan tol, tiba-tiba mobilku seperti kehilangan tenaga. Mesin tersendat-sendat dan akhirnya mati. Aku mencoba menyalakannya kembali, tapi tidak berhasil. Aku terpaksa menepi dan memeriksa mesin. Saat aku membuka kap mobil, aku merasa ada yang mengawasi.
seperti ada mata yang memperhatikan setiap gerakanku. Jantungku berdegup kencang. Setelah beberapa menit mencoba, akhirnya mesin menyala kembali. Aku segera melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, tiba-tiba aku melihat sosok hitam berdiri di tengah jalan. Aku mengerem mendadak, namun tidak ada apa-apa. Jalanan kosong. Aku merasa mulai kehilangan akal sehatku. Apa yang sebenarnya terjadi? Ketika sampai di rumah duka, aku berbicara dengan salah satu petugas. Aku menceritakan sedikit tentang apa yang kualami. Dia hanya tersenyum dan berkata, "Itu biasa, Mas. Kadang mereka masih belum bisa menerima kematiannya." Kata-kata itu membuat bulu kuduku meremang. Aku berpikir mungkin ada baiknya aku mencari pekerjaan lain. Namun, untuk saat ini, aku tidak punya pilihan lain. Aku harus bertahan dan berharap semua ini hanya sementara. Malam berikutnya, gangguan semakin parah. Ketika aku sedang mengantar jenazah seorang pria tua, aku mendengar suara erangan dari dalam peti. Aku berpikir itu hanya imajinasiku, tetapi suara itu semakin keras dan jelas. Aku berusaha mengabaikannya, tetapi sulit. Suara erangan itu terdengar begitu nyata. Aku menyalakan radio untuk mengalihkan perhatian, tetapi suara erangan itu tetap terdengar. Aku merasa seperti akan gila. Sesampainya di rumah duka, aku segera menyerahkan jenazah dan berlari ke mobil. Aku tidak ingin berlama-lama di sana. Saat perjalanan pulang, aku merasa ada sesuatu yang mengikuti mobilku. Bayangan gelap yang bergerak cepat di pinggir jalan. Aku mencoba untuk tidak memikirkannya, tetapi bayangan itu semakin dekat. Ketika aku menoleh, aku melihat sosok hitam berdiri di pinggir jalan, menatapku dengan mata merah menyala. Aku segera mempercepat laju mobil. Ketika aku sampai di rumah, aku merasa tubuhku lemas. Malam itu aku tidak bisa tidur. Bayangan sosok hitam dan suara erangan terus menghantui pikiranku. Aku merasa ada yang tidak beres dengan pekerjaan ini. Aku memutuskan untuk berbicara dengan manajer rumah sakit. Aku menceritakan semua yang kualami, berharap dia bisa memberikan penjelasan atau solusi. Namun, dia hanya menatapku dengan wajah serius dan berkata, "Ini bukan hal yang baru. Banyak sopir yang mengalami hal serupa." Jawabannya membuatku semakin khawatir. Apa sebenarnya yang terjadi dengan mobil jenazah ini? Apakah ada sesuatu yang terkutuk di dalamnya? Manajer hanya menyarankan agar aku tetap tenang dan berdoa. Aku mencoba mengikuti sarannya. Setiap kali berangkat bekerja, aku berdoa agar perjalanan berjalan lancar. Namun, gangguan itu tidak berhenti. Malam itu, ketika mengantar jenazah seorang wanita muda, aku mendengar suara tangisan dari dalam peti. Suara itu begitu memilukan, membuat hatiku merasa teriris. Aku hampir tidak bisa menahan air mata. Aku mencoba mengabaikannya, tetapi suara tangisan itu terus terdengar, semakin lama semakin keras. Ketika sampai di rumah duka, aku merasa ada yang menarik bajuku. Aku menoleh, namun tidak ada siapa-siapa. Aku segera menyerahkan jenazah dan buru-buru pergi. Di perjalanan pulang, aku merasa ada yang duduk di kursi belakang, meskipun aku tahu kursi itu kosong. Gangguan ini semakin membuatku stres. Aku merasa tidak bisa lagi bertahan. Namun, setiap kali berpikir untuk berhenti, aku teringat akan kebutuhan keluargaku. Aku harus bertahan, apapun yang terjadi. Suatu malam, ketika aku sedang mengantar jenazah seorang pria muda, tiba-tiba mobilku mati total. Aku terpaksa menepi di jalan yang sepi. Saat aku mencoba menyalakan mesin, aku mendengar suara langkah kaki mendekat. Aku melihat ke sekeliling, namun tidak ada siapa-siapa. Suara langkah itu semakin dekat, seolah-olah seseorang sedang berjalan di sekitar mobilku. Aku merasakan dingin yang tidak biasa, seperti ada sesuatu yang mengerikan mendekat. Dengan tangan gemetar, aku mencoba menyalakan mesin kembali. Setelah beberapa kali mencoba, mesin akhirnya menyala. Aku langsung menginjak pedal gas dan melaju kencang. Namun, perasaan takut itu tidak hilang. Aku merasa ada yang mengawasi dari balik kaca spion. Sesampainya di rumah duka, aku buru-buru menyerahkan jenazah dan kembali ke mobil.
Malam itu, aku memutuskan untuk berbicara dengan seorang teman yang bekerja sebagai perawat di rumah sakit. Mungkin dia tahu sesuatu tentang gangguan yang kualami. Temanku mendengarkan ceritaku dengan wajah serius. Dia mengakui bahwa banyak cerita serupa beredar di kalangan staf rumah sakit. Beberapa perawat bahkan pernah melihat sosok-sosok misterius di lorong rumah sakit saat malam hari. Dia menyarankan agar aku membawa benda-benda suci sebagai pelindung. Meskipun aku tidak terlalu percaya pada hal-hal seperti itu, aku merasa tidak ada salahnya mencoba. Keesokan harinya, aku membawa kalung salib dan sebuah tasbih yang diberikan oleh temanku. Malam itu, aku merasa sedikit lebih tenang dengan benda-benda suci di mobilku. Namun, gangguan tetap terjadi. Ketika sedang mengantar jenazah seorang wanita tua, aku mendengar suara bisikan. Suara itu memanggil namaku dengan suara yang lemah dan serak. Aku mencoba tetap tenang dan berdoa dalam hati. Suara bisikan itu semakin keras, seolah-olah ada seseorang yang duduk di kursi belakang, memanggil namaku berulang-ulang. Aku merasa bulu kudukku meremang, dan jantungku berdegup kencang. Sesampainya di rumah duka, aku menyerahkan jenazah dan segera kembali ke mobil. Di perjalanan pulang, aku merasa ada yang duduk di kursi penumpang. Meskipun tidak ada siapa-siapa, perasaan itu begitu kuat dan nyata. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Bayangan sosok-sosok misterius dan suara bisikan terus menghantui pikiranku. Aku merasa semakin tertekan dan bingung. Apakah aku harus berhenti dari pekerjaan ini? Namun, aku tidak punya pilihan lain. Aku memutuskan untuk berbicara dengan seorang dukun yang dikenal bisa mengusir roh-roh jahat. Aku menceritakan semua yang kualami, dan dia menyarankan agar aku melakukan ritual pembersihan di mobil jenazah. Aku setuju, meskipun sedikit skeptis. Ritual itu dilakukan malam hari di rumahku. Dukun itu membawa berbagai peralatan dan membakar kemenyan sambil membaca mantra. Aku berharap ini bisa mengusir roh-roh jahat yang menggangguku selama ini. Paragraf 43. Setelah ritual selesai, aku merasa sedikit lega. Dukun itu mengatakan bahwa mobil jenazahku sudah bersih dari gangguan roh-roh jahat. Namun, dia juga memperingatkan agar aku tetap berhati-hati dan selalu berdoa sebelum bekerja. Malam berikutnya, aku kembali bekerja. Kali ini, suasana di dalam mobil terasa lebih tenang. Tidak ada suara aneh. Malam berikutnya, aku kembali bekerja. Kali ini, suasana di dalam mobil terasa lebih tenang. Tidak ada suara aneh atau perasaan diawasi. Aku merasa sedikit lega, berharap ritual itu benar-benar berhasil. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Ketika sedang mengantar jenazah seorang pria muda, aku merasa ada yang menarik rambutku dari belakang. Aku menoleh dengan cepat, namun tidak ada siapa-siapa. Perasaan takut kembali menghantuiku. Gangguan itu ternyata belum berhenti. Suara-suara aneh dan bayangan gelap terus muncul. Aku merasa semakin tertekan dan kelelahan. Aku tahu aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Aku memutuskan untuk berbicara dengan manajer rumah sakit sekali lagi. Aku menceritakan semua yang kualami setelah ritual pembersihan. Dia mendengarkan dengan serius, dan akhirnya mengatakan bahwa dia akan mencarikan pengganti untukku. Hari terakhirku bekerja sebagai sopir mobil jenazah tiba. Aku merasa lega namun juga khawatir. Malam itu, aku mengantar jenazah seorang wanita tua untuk terakhir kalinya. Suasana begitu sunyi, hanya suara mesin mobil yang terdengar. Ketika hampir sampai di rumah duka, tiba-tiba mesin mobil mati. Aku merasa panik, mengingat semua gangguan yang kualami. Aku mencoba menyalakan mesin kembali, namun tidak berhasil. Aku terpaksa menepi di jalan yang sepi. Saat aku sedang mencoba menyalakan mesin, aku merasa ada yang memelukku dari belakang. Aku menoleh, dan untuk pertama kalinya, aku melihat sosok wanita tua dengan wajah penuh luka menatapku dengan mata kosong. Aku menjerit dan berlari keluar dari mobil. Itu adalah malam terakhirku sebagai sopir mobil jenazah. Aku tidak pernah kembali ke pekerjaan itu lagi. Dan gangguan itu pun berhenti. Namun, bayangan wajah wanita tua itu akan selalu menghantui mimpi burukku.